Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nain, jumpa lagi di Nain Channel. Kali ini kita akan eh, melihat bagaimana cara menghilangkan background dengan menggunakan aplikasi Photoshop di laptop atau PC. Ya. Yang pertama kita mau ambil dulu gambar. Kita ambil gambar misalnya gambar avatar yang sudah kita buat menggunakan aplikasi Android, kita sudah kirim di Telegram, kita ambil ya, kita buka gambar-gambar itu. Misalnya ini yang diambil, download ya, tersimpan. Setelah itu kita cari lokasi penyimpanannya, lokasi kemana dia. Biasanya di download ya, download ya, itu dia. Kalau kita mau buat folder sendiri terserah, kita simpan, kita blok semua untuk kita buatkan folder sendiri agar mudah. Misalnya kita mau mengeditnya, misalnya kita buat tag, kita copy ya, kita copy misalnya, kita buatkan folder tersendiri. Kebetulan ini saya ada proyek membuat lip sync, tugas diklat lip sync. Saya buat nama folder lip sync, kemudian kita paste di sini ya. Setelah itu kita jalankan aplikasi Photoshop, kemudian ambil file, open, kemudian kita cari lokasi penyimpanan tadi di lip sync ini, di data D, kemudian ada folder lip sync. Kita ambil saja yang satu foto misalnya sebagai sampel, kemudian klik open. Nah, gambar avatar yang ini yang kita mau hilangkan backgroundnya. Kemudian pertama-tama kita hilangkan tanda kunci di sini ya. Klik tanda kunci, kita hilangkan, kita klik OK ya, supaya nanti begitu kita hilangkan backgroundnya di belakang ini tidak berwarna lagi, artinya gambar ini nanti tanpa background. Selanjutnya kita ambil tools ya, Magic Wand Tools ini ya, atau W ini, W, Magic Wand Tools di sini tertulis ini. Nah, ini kita arahkan ke background. Ini sebenarnya mudah karena backgroundnya utuh, jadi agak mudah kita menghilangkan backgroundnya. Tinggal kita klik ya. Oh iya, saya belum aktifkan pen tool. Kita belum aktifkan tools ini, magic tools ini. Kemudian kita klik di background yang hendak kita mau hilangkan ini, klik ya. Kita perhatikan bahwa ada garis-garis putus-putus ini seperti aktif. Tinggal kita tekan delete pada tombol keyboard ya di laptop Anda. Tereng, maka backgroundnya sudah secara otomatis hilang ya. Mudah kan? Ya. Tunggu dulu. Kita lihat apakah misalnya pinggirannya sudah rapi. Biasanya kalau pinggirannya ini pembatasnya antara background dengan objek gambar itu bagus, rapi, maka dia secara otomatis langsung sempurna. Tapi kita lihat ini masih ada, kalau kita perbesar ini masih ada bintik-bintik kuning ya, sebagai bayangan dari background awal itu yang warna kuning tadi. Nah, ini bisa kita hilangkan dengan memanfaatkan beberapa tools ya, tools yang ada di tombol tools ini ya. Ini kita bisa manfaatkan ini, tools ini ya. Kalau kita lihai misalnya menggunakan mouse dan pengalasnya bagus ya, kita bisa langsung saja gunakan ini. Nah ya, misalnya ini tarik ya, asalkan misalnya pengalas mouse-nya kita bagus, kita lihai menggunakan mouse dan lain-lain. Nah, karena kebetulan saya sekarang ini sedang berada di bilik rumah sakit,
Tentu saja saya harus menggunakan seadahnya. Saya harus memanfaatkan polygonal tools ini, lasso tools ini. Lasso tools berbentuk poligonal ini sebenarnya ada berapa pilihan ini? Kurang lebih kalau tidak salah ada 3. Ya, kalau kita mau klik ini ada 3 pilihan. Ada yang lingkaran, ya, ada poligonal. Kita ambil saja yang ini. Nah, kemudian bisa kita ikuti. Ya, kita perbesar dulu, misalnya ini. Ini misalnya. Nah, bintik-bintik kuning ini yang kita mau hilangkan misalnya. Ya, tampaknya tadi menggunakan Magic Tools itu belum hilang secara sempurna. Ini bisa kita hilangkan, kita rapikan dengan menggunakan ini, lasso tool ini. Ya. Ini caranya, misalnya kita perbesar biar nampak. Klik ini. Kemudian kita susuri ini garis tepinya. Klik, tahan, tarik, klik. Misalnya ini. Kita susuri terus. Kita susuri terus. Ya, misalnya kalau mau langsung kita habiskan, langsung kita habiskan. Nah, satu objek gambar misalnya. Tapi biasanya kalau saya senang, saya potong-potong begini. Saya mau mengerjakannya sedikit-sedikit. Ya, kita klik, kita pertemukan ujungnya, kemudian kita klik double sampai muncul tanda ini, garis putus-putus yang aktif. Kita bisa langsung tekan delete sebenarnya untuk menghapus, ya, selesai. Atau bisa juga kita memanfaatkan tombol ini, eraser ini. Yang penting sudah dibatasi, tinggal ini kita manfaatkan. Ya, terserah mana yang kita senangi. Ini sudah, berarti tinggal kita lanjutkan lagi ke bagian lain. Ya, karena saya bekerja di layar desktop yang kecil, jadi saya harus menggunakan menyicil, harus menyicil. Untuk menghilangkan garis lasso tools tadi, putus-putus tadi, tinggal tekan tombol Ctrl Delete di keyboard. Kemudian kita ambil lagi menu lasso tadi, tools lasso. Kemudian kita lanjutkan pekerjaan kita. Ya, misalnya ini kita lanjutkan lagi. Ya, ini sebenarnya bagi Anda yang mahir menggunakan mouse, tangannya tidak kaku seperti saya. Kebetulan tangan saya sekarang ini masih sedang terpasang selang infus. Ya, hanya karena saya habis mendaftar ikut diklat ini hari Minggu, hari Senin pagi, dengan sangat terpaksa saya harus nginap di rumah sakit sampai hari ini. Jadi ini sudah kita selesaikan, tinggal kita tekan lagi delete. Ya, hilang, sudah bersih. Kita lanjutkan lagi. Misalnya ini, lanjutkan lagi. Jadi terserah Anda, kalau Anda misalnya senang bekerja dengan melihat layar kecil, tidak apa-apa, langsung sekalian. Kepala, misalnya satu kepala, langsung ditelusuri dengan ini, tools lasso ini. Ya. Nah, lanjutkan ke bawah lagi. Biar terlihat terkesan rapi, tidak ada garis-garis kuningnya atau bekas peninggalan warna background sebelumnya, agar nanti begitu kita cocokkan dengan background baru tidak ada bayang-bayang warna kuning.
Hmm. Kita lanjutkan. Ya, ada dua sebenarnya yang dibutuhkan di sini adalah kesabaran dan keterampilan menggunakan mouse. Ini bisa sekalian saja, kalau bisa di cover sekalian. Misalnya ini saya selesaikan saja. Ya, kayaknya bisa. Ya, tinggal kita arahkan ke atas tadi. Mana? Kita sambungkan. Misalnya di sini tadi. Delete. Ya, sepertinya di samping kanan sudah. Ya, samping kanan kita, samping kiri layar monitor. Nah, kita ambil lagi sisi kiri. Nah, di sisi kiri lagi kita buat sama seperti tadi. Kita telusuri. Ya, ini kita lanjutkan. Saya kebetulan senangnya bekerja sebagian-sebagian. Pertama, karena saya tidak menggunakan kacamata, saya harus perbesar layarnya. Kebetulan ini oke. Ini ya, kayaknya bisa kita selesaikan sekaligus ini. Ya, mudah-mudahan bisa. Oh ya, bisa. Oke, kita hubungkan ke atas. Ya. Keren, ya. Kita tekan delete. Ya. Kalau sudah, kita perkecil lagi layar gambar, kita perhatikan apakah sudah rapi atau belum. Ya, sudah. Ya, ternyata sudah rapi, jreng. Nah, sebenarnya ini kalau kita bisa mau perhalus, bisa kita perhalus dengan menggunakan ini brush ini agar nampak halus pinggirannya. Ini. Tapi saya memilih untuk saya tidak gunakan karena nanti gambar-gambar ini saya akan manfaatkan untuk tugas-tugas selanjutnya. Ya. Ini kalau sudah selesai tinggal kita tekan, kita simpan file, ya, save as, ya, kemudian simpan dalam bentuk format file PNG. Ya, mungkinkan file tersimpan dalam bentuk tak ada latar. Nah, kemudian kita beri nama di situ sesuai apa namanya. Kita beri nama filenya apa tadi yang kita buat ya. Misalnya apa, avatar senyum ya. Avatar senyum.
Setelah itu kita simpan, save as. Oke. Ya, kalau kita mau memastikan apakah gambar ini sudah tersimpan, tinggal kita buka tempat penyimpanan kita tadi, file ini, kemudian cek detailnya. Detail, ini kan gambar, ya ini sudah ada format gambar PNG, avatar senyum. Ini bersama sudah tergabung dengan gambar-gambar yang kita import dari Telegram. Loh, kok tidak muncul? Kalau tidak muncul begini, supaya nanti kita tidak kerja dua kali, kita pastikan simpan kembali. Simpan, nggak apa-apa. Nanti untuk menghapuskan, bisa kita hapus yang tidak dibutuhkan. Daripada kita mau membuat ulang, lebih baik kita simpan ini. Ya, misalnya, ya, avatar senyum lagi. Ya, untuk memastikan agar gambar yang sudah kita edit itu tersimpan dengan baik. Karena kalau ini kita tutup, maka dia sudah tertutup. Berarti kita memulai lagi dari yang baru. Coba kita cek lagi. Apakah sudah bisa terbuka? Sini. Ya. Ya, itu sudah ada. Avatar senyum lagi. Ya, format gambar PNG. Ya, ini dalam proses menyimpan. Ya, maklum perangkat saya hanya Celeron, memaksakan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop dan beberapa aplikasi lainnya, termasuk aplikasi perekam gambar, sehingga kerjanya makin hari makin menurun. Ya. Performanya. Ya sudah, ini kita simpan. Oke, kita akhiri sampai di sini. Kita jumpa lagi nanti pada video-video selanjutnya.